Puji Tuhan. Saya diberkati dengan pujian saudara. Pimpin pujian itu sekali lagi saya katakan nggak mudah saudara. Amin. Sangat tidak mudah. Puji Tuhan. Dan tentunya pujian itu membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Terlepas kita berlatar belakang Protestan kah, Katolik kah, gitu, apapun itu, kalau sudah hadirat Tuhan turun, saudara, mari kita ambil bagian. Amin, saudara. Dan itu memulihkan kita. Kehadirat Tuhan itu memberkati dan memulihkan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya pikir memang ibadah sore itu memang cukup baik, saudara. Karena kalau sore sebenarnya pagi itu, kalau saya diundang ke tempat lain bisa gitu, ada waktu gitu. Jadi masih sempat nyangkul juga sebenarnya, saudara bisa. Ya. Dan kaum-kaum, saya bilang kaum kampret terlalu kasar gitu, saudara kan. Pasti sudah bangun saudara ya. Jadi puji Tuhan itu ya mungkin kita harus pikirkan ini untuk ibadah sore gitu saudara. Puji Tuhan. Ya, mari saudara kita memperhatikan Alkitab kita dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Temanya adalah di 2 Korintus 3 ayat 18. Tetapi kita akan bahas satu bagian ini saudara, supaya artinya kita bisa memahami alur ceritanya, kronologisnya. Ya puji Tuhan. Ini generasi penerus GPD Eklesia saudara. Jadi kita bukan hanya memperhatikan yang putih, yang anak-anak pun kita perhatikan. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Saya ingin kita sama-sama perhatikan. Ya, ada 18 ayat. Sebuah perikop. Karena kita katakan kita per tema saudara ya. Jadi kita mulai belajar untuk ada tema dalam setiap pemberitaan firman. Jadi 10 malam ini kita ada temanya. Ya, nggak ditanya seorang, nggak ada ujiannya, jangan. Dan nanti, wah stres pula mikirin tema ini, apa pula nih, kita enggak. Cukup kami yang stres saudara membahasnya. Saudara tinggal terima saja, amin saudara. Baik, 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18 saudara. Kita bangkit berdiri yuk. Haleluya. Tadi tata ibadah kita sedikit berubah. Seperti saya sampaikan, ini hari Minggu terakhir tata ibadah kita sedikit berubah. Ya minggu depan sudah kembali lagi saudara. Saudara punya waktu untuk tukar-tukar, baru persembahan. Kalau sekarang nggak ada waktu saudara, langsung persembahan. Ya, 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18, saya akan baca ayat ganjil. Saudara semua jemaat akan baca ayat genap sebagai konteks responsoria dalam tata ibadah kita. Judulnya pelayan-pelayan perjanjian baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Monggo. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.
Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sama-sama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, bahkan kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara, bagian ini luar biasa. Di mana suratan kepada jemaat di Korintus bicara tentang pelayanan perjanjian yang baru. Bicara tentang metode cara yang baru. Bicara tentang keterlibatan Roh Kudus, saudara. Dan saudaraku, ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kita dalam rentetan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara. Hal-hal ini menjadi sangat-sangat penting. Bahwa Rasul Paulus menyampaikan ini, saudara, kepada jemaat-jemaat yang saat itu ada di Korintus. Ini akan kita bagi dalam 3 bagian. 1 sampai 5, 6 sampai 12 dan seterusnya saudara sampai 18. Ada 3 bagian yang akan kita bahas lewat perikop ini. Ya, kalau hamba Tuhan sampaikan ada 3 bagian, kita masih tenang. Kalau dia katakan ada 7 bagian, waduh itu agak lama saudara ya. Saudara siap-siap bagi-bagi permen kopiko saudara. Itu. Jadi ini cuma 3 saudara. Di Medan ada seorang majelis saudara di gereja. Di gereja di mana saya beribadah dulu. Itu kalau penyembahan saudara, itu pakai gigi 1, gigi 2, gigi 3 saudara. Pertama penyembahan tenang, baru masuk gigi 2, masuk gigi 3, luar biasa. Turun lagi gigi 2 saudara. Luar biasa. Makanya kita tulang ini penyembahan pakai gigi 1, 2, 3 gitu saudara. Memang kalau kita punya roh itu saudara, cara menyembah pun berbeda, saudara. Amin. Kita bisa begitu luar biasa dibawa oleh Tuhan. Dalam kita menyembah Tuhan, dalam kita ada dalam hadirat Tuhan. Mari saudara kita perhatikan. Yang bagian pertama adalah dalam ayat 1 sampai 5. Kita perhatikan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat perjanjian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup.
bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Rasul Paulus mulai mencoba menyampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa di tengah-tengah banyak tuduhan kepada dia, bahkan di tengah-tengah pujian-pujian yang dimiliki, diterima oleh rasul-rasul lain. Tapi Rasul Paulus katakan, saya adalah yang paling hina. Saya tidak berjalan bersama Yesus, tapi saya adalah hamba, adalah Rasul Kristus. Dan dia katakan bahwa kami tidak akan membanggakan diri. Kami tidak akan memuji diri kami. Karena saudara, buah dari pelayanan itu yang penting. Bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Saudara, kebanggaan Rasul Paulus adalah dikala jemaat Tuhan hidup dalam kebenaran firman. Karena kita adalah suratan terbuka. Orang melihat hidup kita, tidak ada yang tertutup, saudara. Siapapun kita, semuanya terbuka di mata Tuhan dan terbuka juga di muka umum. Apa yang kita lakukan yang orang tidak tahu, itu bisa ketahuan, saudara. Bahwa kebanggaan Rasul Paulus tidak sama dengan kebanggaan orang lain. Kebanggaan orang lain dikala mereka menerima surat pujian dari jemaat. Mereka menerima surat pujian dari pembesar negeri waktu itu. Mereka mendapatkan surat pengakuan dan pujian dari pemerintah dan kerajaan. Tapi Rasul Paulus tidak. Kebanggaannya adalah dikala mereka hidup dalam kebenaran. Karena mereka adalah suratan terbuka. Yang tidak ditulis dalam loh batu. Tapi ditulis dalam daging, yaitu hidup kita. Amin, saudara. Jadi kebanggaannya berbeda. Zaman sekarang pun sama, saudara. Banyak hamba Tuhan kebanggaannya dikala mereka khotbah di gereja besar. Banyak hamba Tuhan kebanggaannya dikala mereka, saudara, foto sama menteri agama, saudara. Banyak bahkan hamba Tuhan, mereka banyak bangga, saudara, dikala mereka berfoto dengan Abdul Somad, saudara. Ada yang bangga, saudara. Jadi kebanggaan mereka kadang nggak sesuai dengan apa yang Rasul Paulus tuliskan. Di Cinere ada sebuah gereja KPDI, saudara. Kalau saudara masuk ke lobi pastori, saudara, itu pendeta ada 200 foto di dinding, saudara. Mulai dari Koramil dan Ramil, Kapolsek semua udah foto semua, bupati semua. Banyak orang bangga seperti itu. Tapi Rasul Paulus sebagai hamba Kristus, kebanggaannya adalah dikala umat Tuhan. Ayat 2 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Kebanggaannya adalah jemaat ada di hati Rasul Paulus. Amin. Mereka hidup dalam kebenaran. Saya pernah sampaikan kepada pelayan-pelayan bahwa saya tidak pernah mengejar untuk khotbah di gereja besar, tidak. Lebih baik khotbah di gereja kecil kalaupun diundang. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bukan orang lain menjadi berkat bagi kita. Kita melayani, kita yang menjadi berkat. Amin. Bukan kita melayani, kita yang diberkati. Tidak, itu konteks pelayanan tidak sama. Maka kebanggaan Rasul Paulus adalah jemaat ada di hatinya. Jemaat menjadi suratan terbuka. Dilihat oleh semua orang, saudara. Saya pun demikian. Kebanggaan saya dikala kita semua hidup dalam kebaikan Tuhan. Amin. Jemaat hidup tentram damai. Doa kami jemaat gak ada yang jambak-jambakan, saudara. Selamatlah Bung Andi dengan saya, gak akan bisa dijambak, saudara. Termasuk Bro Baski, gak akan bisa dijambak, saudara. Ada yang gondrong. Maaf. Kebanggaannya adalah dikala umat Tuhan karena mereka, kamu adalah surat pujian kami. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Bahwa di dalam hati jemaat pun ada kebenaran. Amin.
dalam hati jemaat pun ada firman Allah. Jadi bukan lagi saudara kebanggaannya supaya selfie di gereja besar, tidak. Saya sendiri tidak seperti itu. Kebanggaan saya bukan dikala saya dapat jabatan di organisasi, tidak. Kebanggaan saya dikala jemaat Tuhan hidup dalam kebenaran dan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan itu yang luar biasa. Mungkin banyak orang yang kebanggaannya berbeda, saudara. Kalau diundang oleh pendeta besar, waktu bangganya minta ampun. Kalau makan dengan pendeta besar, bangganya minta ampun. Tidak. Itu tidak, bukanlah kebanggaan yang hakiki, tapi kebanggaan dikala kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita hidup dalam ketekunan dan dalam ibadah yang setia. Hidup dalam kasih setia Tuhan, saudara. Kita ibadah dengan tulus, kita memuji Tuhan dengan tulus. Dan Tuhan dipermuliakan lewat setiap apa yang kita kerjakan. Banyak orang ibadah, belumlah saya sampaikan kepada Pak Albert. Banyak orang ibadah untuk puji diri. Sementara ibadah untuk puji siapa? Puji Tuhan, amin. Tapi banyak orang ibadah untuk puji diri, saudara. Dengan cara apapun itu, banyak orang mencari pujian saat ibadah. Biar dilihat orang awal ibadah, weh. Kawan, saudara hamba Tuhan. Datang itu untuk foto selfie supaya dia posting, terus dia dapat pujian. Mantap kali kau gitu, saudara. Ibadah untuk puji Tuhan, amin. Bukan untuk puji diri. Makanya Pantekosta bilang puji Tuhan, haleluya. Puji diri hama mago, saudara. Di sini gak ada, maaf yang gak ngerti, saudara. Kalau puji diri itu malah hal-halnya jadi beda, saudara. Ekspektasinya gak akan sama. Amin, saudara. Bagian 2 kita perhatikan dalam catatan saya itu kita melihat ayat 6 sampai 11. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya untuk ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Amin, saudara. Ini Rasul Paulus sedang membandingkan bagaimana konteks perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru, saudara, pelayanan roh yang sekarang kita sedang jalani adalah pelayanan memimpin kepada kehidupan. Sementara hukum Taurat tujuannya untuk menghukum, saudara. Jadi hukum Taurat diturunkan 10 perintah Allah beserta dengan butir-butirnya, beserta dengan peraturan-peraturannya. Tujuannya adalah untuk memberikan hukuman. Saudara yang menyebut nama Allah dengan sembarangan, mati. Saudara yang menyembah Allah lain selain Allah yang disembah Israel, Tuhan buat saudara mati sampai keturunan yang keempat, mati. Terkutuk, saudara. Itu hukum Taurat. Dan mereka yang menghina orang tua mati. Hukum Taurat itu bicara kematian, bicara hukuman, dan hukuman. Bicara tuduhan, dan tuduhan. Makanya banyak yang mati, saudara, setelah hukum Taurat diturunkan. Bukan untuk konteks keselamatan.
Sehingga peraturan yang ditulis dalam loh-loh batu saudara adalah peraturan yang mematikan saudara. Peraturan yang menghukum. Peraturan yang menjerat. Peraturan yang membuat orang saling menuduh. Saling mencurigai saudara. Saling menghancurkan, saling menggigit. Itu konteks hukum Taurat. Tetapi perjanjian baru dalam pelayanan roh. Itu adalah bicara tentang kasih karunia yang memimpin kepada kehidupan. Amin saudara. Kemuliaan hukum Taurat itu dikala Musa turun dari Gunung Sinai. Dengan wajah yang bersinar. Yang kemuliaannya hanya dimiliki Musa. Tetapi dalam waktu tertentu itu hilang saudara. Tetapi hukum yang Tuhan berikan itu Roh Kudus dalam engkau dan saya. Itu semua kita akan mengalami kemuliaan Allah. Amin. Semua kita akan terpancar sukacita dari wajah kita. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi bukan lagi bicara tuduh menuduh. Hakim menghakimi. Bukan lagi bicara tentang diri sendiri saudara. Bukan lagi bicara tentang bagaimana orang memperlakukan kita. Ini bicara bagaimana kita melakukan yang baik kepada orang lain. Bukan lagi menuntut hak saudara. Hukum Taurat bicara hak. Apa yang harus diberikan kepada Allah. Apa yang harus diberikan kepada manusia. Tetapi kalau tidak dilaksanakan satu aja. Kematian dan ketidaksempurnaan. Tetapi hukum roh adalah hukum keselamatan. Itu tidak tertulis lagi di dalam loh batu. Tapi tertulis dalam hati kita. Roh yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Roh yang mengajari kita bahwa ini benar, bahwa ini tidak benar. Roh yang mengajari kita bagaimana kita berbicara kepada orang lain. Roh yang mengajari kita bagaimana kita melayani Tuhan dengan baik. Roh yang mengajari kita bagaimana kita beribadah dengan baik. Tetapi kadang saudara, tadi malam kita sudah dengar, kadang yang menonjol adalah kemanusiaan kita. Kita memendam Roh Kudus itu. Kita mematikan dia, kita kunci dia, tidak bisa keluar dalam hati kita. Yang kita tonjolkan adalah sifat kedagingan kita. Ini yang berbeda. Kalau kita bicara dua hukum Taurat itu ditulis dalam loh batu. Dengan hukum roh yang ditulis dalam jiwa kita, roh kita saudara. Kadang lebih banyak kita menggunakan hukum Taurat. Lebih banyak kita menonjolkan kedagingan kita saudara. Sehingga dikala orang memperlakukan kita tidak sesuai dengan hati kita. Kita mulai berontak saudara. Tetapi kalau hukum roh. Roh Kudus menguasai kita. Yang terpancar adalah kasih karunia Allah. Amin. Yang terpancar adalah kebaikan Tuhan. Yang terpancar adalah damai dan sukacita. Yang terpancar adalah buah roh itu sendiri. Yang terimplementasi dalam kehidupan kita. Dan ini perbedaannya saudara. Kehidupan Taurat dan kehidupan roh dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu sangat berperan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita berpikir, tapi saya belum dipenuhkan dengan roh. Saya belum berbahasa lidah. Berbahasa lidah itu hanya tanda. Tetapi esensinya saudara. Dikala engkau mau dituntun Roh Kudus. Kita adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Mari coba kita perhatikan dalam Roma 8 ayat 13 sampai 17. Roma 8 ayat 13. Ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ini sudah kita bicarakan tadi malam saudara. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi memang saudara kehidupan daging itu membawa kematian. Saudara kita menonjolkan kedagingan, sifat kedagingan kita, gak akan ada selesainya. Gak akan ada ujungnya saudara. Kehidupan dalam kedagingan itu tidak akan ada penyelesaiannya. Kita merasa benar terus. Dan iblis senang itu digosok-gosok. Wah, lu kan benar bro. Masa dia kayak gitu sama kau? Gitu saudara. Iblis begitu. Gak mungkin lah, mana itu orang bodoh itu mereka semua. Masa kau digituin? Siapa kau rupanya? Hajar bro gitu saudara. Itu iblis saudara.
Jadi kehidupan daging itu mematikan sehingga terjadilah perselisihan, terjadilah kebencian, terjadilah sakit hati, terjadilah fitnah. Orang mulai ngomongin satu dengan yang lain. Bahkan orang sudah mulai ngomongin pendeta, saudara. Orang ngomongin gereja, orang ngomongin si A dan si B, saudara. Karena yang ditonjolkan adalah kedagingan. Dan iblis senang dengan itu, saudara. Pertanyaannya, apakah kita mau kasih makan si iblis, saudara? Mau? Jangan, saudara. Amin. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ini jelas. Gak akan ada kehidupan dari keributan, saudara. Gak akan ada kehidupan dari sifat-sifat daging. Gak ada, saudara. Yang ada berkat tertutup. Yang ada doa kita gak didengar, saudara. Yang ada semua rencana kita bisa terhalang, saudara. Mari kita lanjutkan, saudara. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, itu ada sesuatu di situ, saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Mandra pernah bilang, saudara. Haji Mandra. Gondrong juga dia, saudara. Haji Mandra itu gondrong juga. Dia pernah bilang, kagak ada sejarahnya orang bisa kaya, sukses dengan warisan. Kagak ada sejarahnya. Gitu, saudara. Iya kali ya, gitu. Kagak ada gitu. Ada YouTube-nya, saudara cari. Lu itu juga ada ke gua, kagak ada, gitu, saudara. Itu mandra, saudara. Makanya kadang orang hidup dalam abang saya, saudara, bapaknya Yesa itu menikah dengan orang Cinere, orang asli Cinere, saudara. Itu engkongnya tanahnya banyak. Jadi komplek di Cinere itu, komplek Pesanggerahan, itu setengah tanahnya dia, saudara. Jadi pada saat, saya masih ada waktu itu, saya masih suka memperhatikan, jadi tanah mereka cukup luas, saudara. Satu komplek itu tanah mereka. Dari mereka buat engkong-engkong, saudara. Karena mereka yang punya tanah di situ. Dukun besar di Cinere. Agak ngeri juga, saudara. Jadi developer pinter. Makanya kalau orang bilang dukun orang pinter, lebih pinter developer, saudara. Serius. Lebih pinter developer. Itu tanah katakan ada 5.000 meter, satu komplek. Jadi developer bilang, Kong, ini tanah 5.000 meter. Aneh beli harga sekarang. Tapi engkong nanti 10 tahun lagi aja boleh pindah dari tanah ini. Mikir juga nih si dukun, saudara. Bener juga ya. Aneh jual tanah ini harga sekarang. Nanti aneh masih boleh 10 tahun lagi di sini. Udah mati kali gue 10 tahun lagi, dia pikir gitu, saudara. Dia terima. Contoh katakanlah harganya 5M. Dia terima. Mulai dia bagi-bagi ke semua anak-anaknya. Wah, kita dapat duit cing gitu, semua dibagi. Setelah itu udah nyaman. Duit segitu dibagi berapa orang habis, saudara, 2 tahun habis. Mereka masih di itu 10 tahun. Pada saat mereka mau digusur pakai bulldozer, saudara. Mereka baru lihat harga tanah itu 10 tahun setelah itu, saudara. Itu sudah hampir 10 kali lipat. Dan di saat mereka pindah dengan uang yang sedikit, udah gak sanggup beli tanah. Akhirnya beli rumah kecil, saudara. Dari juragan tanah. Sekarang mereka tinggal melihat. Itu tanah gue dulu. Sekarang rumahnya gedong banget. Jadi, saudara, developer lebih pintar dari dukun, saudara. Dari orang pintar. Gak ada warisan. Abang saya dulu berharap, Dek, nanti kalau dapat warisan dari engkong kakakmu, katanya, kita beli angkot 3, katanya.
Kita nari satu-satu kita, kata saudara. Karena saya dulu supir angkot saudara, jauh dia. Kalau turun itu pasti dapat kita, angkot 3 merem lah kita. Katanya. Itu aja dimimpikan sama dia. Jadi lupa kerja dia saudara. Jadi saudara, saya melihat juga banyak keluarga di Medan. Setelah orang tuanya meninggal, harta itu dibagi. Malah jadi nggak akur anak-anaknya saudara. Jadi warisan itu kita terima dari Tuhan. Amin. Kita anak Tuhan. Saya sampaikan kepada Ibu Gembala. Kita Lewi. Dalam sejarah Israel, Lewi tidak mendapat warisan. Tuhan katakan kepada Lewi, warisanmu adalah aku. Kata Tuhan kepada Lewi. Berarti warisan kami adalah Tuhan. Amin. Kalaupun dipercayakan segala sesuatu saudara, itu berkat Tuhan. Tapi tidak melihat ke sana. Karena Mandra pun bilang saudara, kagak ada cing yang berhasil gue lihat. Lanjut saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin saudara. Ini bicara kemuliaan. Kemuliaan yang telah lama hilang saudara. Kemuliaan hukum Taurat. Kemuliaan perjanjian lama saudara. Telah lama hilang dan terpendam. Tetapi kemuliaan pelayanan roh saudara, itu yang luar biasa. Di mata orang lain kita mungkin bukan orang mulia. Di mata orang lain kita mungkin bukan orang penting. Tapi di mata Tuhan, kita adalah orang yang dimuliakan Tuhan. Amin. Dan itu yang penting saudara. Karena kita tidak sama dengan orang dunia. Kalau kita adalah anak, kita adalah ahli waris dari keselamatan itu. Kita adalah pemilik dari keselamatan itu. Pemilik keselamatan itu sorga yang menjadi milik kita. Bukan hanya kehidupan nanti, tapi kehidupan yang akan sekarang pun. Tuhan janjikan itu bagi kita. Jadi kehidupan kita, kehidupan yang hukum Taurat dengan kehidupan dalam roh. Itu betul-betul berbeda. Makanya saudara, mari kita hidup dalam roh. Bukan maksudnya kita hidup dalam roh, maksudnya kita kesurupan terus. Enggak saudara. Tiap jalan enggak juga saudara ya. Bukan begitu maksudnya. Saudara berdoa, minum teh manis, saudara berbahasa roh gitu saudara. Bukan begitu. Karena bahasa roh itu menguatkan kita sendiri. Belum tentu menguatkan orang lain. Itu bahasa roh itu menguatkan kita sendiri, menyegarkan kita sendiri. Tapi bukan untuk pamer-pamer juga, bukan saudara. Dan tidak diajarkan juga. Sekalipun gereja lain ada sekolah doa gitu saudara. Ada. Tapi bukan, itu langsung diberikan Roh Kudus kepada engkau lewat penilaian sendiri oleh Tuhan. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan, kami bisa mendukung engkau dalam doa. Amin saudara, bagi engkau yang rindu mendapatkan karunia Roh Kudus itu. Tapi bukan mutlak harus berbahasa roh, tidak saudara. Tetapi kita memiliki hikmat dari Roh Kudus. Karena ada karunia roh, karunia untuk mengajar ada. Karunia untuk menguatkan orang ada. Karunia untuk memberkati orang ada. Karunia untuk menerjemahkan bahasa roh ada saudara. Karunia untuk melihat kemuliaan Tuhan ada saudara. Jadi bermacam karunia. Kalau Tuhan kasih saudara bisa bahasa roh, itu puji Tuhan, haleluya. Tapi itu bukan menjadi patokan mutlak. Saudara, buka hatimu untuk roh itu berkuasa menuntun kita. Amin saudara. Sehingga lambat laun kedagingan kita akan dikikis. Kedagingan kita akan dikurangin saudara. Lanjut saudara, bagian ketiga. Bagian ketiga kita lihat lanjut dari ayat 12, ayat 13. Ayat 12 mulai. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan,
Karena hanya Kristus saja yang dapat menyikapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin, saudara. Bangsa Israel sampai hari ini, dikala mereka baca Taurat Musa yang masih mereka pegang teguh, masih ada mereka terselubung. Mereka belum bisa melihat keselamatan yang sesungguhnya. Sampai hari ini banyak orang, saudara, bangsa Israel dikala mereka membaca Taurat Musa, mereka belum bisa melihat di mana itu konteks keselamatan. Mereka masih menantikan Sang Juru Selamat. Mereka masih menantikan Mesias datang, saudara. Makanya di rumah mereka, saudara, kalau ada mereka keluarga 5, kursi harus 6. Karena 1 untuk Mesias. Mereka masih menantikan Mesias itu, Juru Selamat itu. Setiap mereka beribadah di tembok ratapan, saudara, mata mereka masih terselubung, saudara. Mereka belum bisa melihat, tetapi kalau mereka mau menerima, selubung itu dibuka dan mereka akan masuk kepada keselamatan. Tapi belum. Dan sampai sekarang juga, saudara, banyak orang dikala menerima firman, baca Alkitab, datang beribadah, masih belum bisa melihat kemuliaan Tuhan. Masih belum bisa melihat konteks keselamatan. Masih belum mengerti, belum bisa melihat. Masih ada selubung di mata mereka. Sampai Roh Kudus mencabut selubung itu. Dan kita bisa melihat kemuliaan Allah. Amin. Sampai sekarang masih banyak orang gak ngerti bagaimana konteks keselamatan. Bagaimana kita bisa selamat. Apakah hanya Yesus? Apa Yesus salah satunya? Orang masih belum melihat. Banyak orang sampai saat ini pun, saudara, dikala mereka beribadah, mereka belum bisa melihat konteks kegunaan dari ibadah itu. Hakikat dari ibadah itu. Fungsi dari ibadah itu masih belum bisa melihat, saudara. Makanya mereka datang kosong, pulang kosong. Mereka tidak mendapatkan apa-apa karena masih ada selubung itu. Seperti bangsa Israel. Sampai Roh Kudus dicurahkan. Sampai engkau dan saya menerima Roh Kudus itu. Sehingga selubung itu diangkat. Kita bisa mengerti bahwa kita beribadah. Kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Amin. Kita menerima perubahan. Sifat daging kita semakin hilang. Sekalipun banyak orang beribadah, saudara, selubung itu masih ada di wajah mereka. Mereka masih belum bisa melihat apa gunanya dengar firman. Apa gunanya beribadah. Di mata mereka itu hanya sebuah rutinitas yang biasa. Tidak mengalami, saudara, jamahan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus. Mereka tidak mengalami karena mata mereka masih terselubung sampai hari ini. Dan ini yang berbeda, saudara, antara kita yang menonjolkan karunia Roh Kudus, antara gereja yang menonjolkan urapan Roh Kudus. Ini bedanya antara orang-orang hidup dalam roh, karena roh itu akan membukakan selubung Taurat itu, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga kita mengerti, oh ini artinya ibadah, ini gunanya ibadah. Orang yang matanya masih terselubung, saudara, buat dia ibadah nggak ibadah sama. Orang yang matanya masih terselubung, saudara, buat dia, kalau gue nggak diginiin, orang lain salah. Orang yang matanya masih terselubung, saudara, masih egosentris, self-oriented, masih kepada diri sendiri, saudara. Kepentingan diri sendiri. Tetapi orang yang sudah disingkapkan memiliki roh, itu kepentingannya kepada Tuhan. Amin. Ini sedikit berbeda dan sangat berbeda, saudara. Bahkan banyak gereja-gereja pun mereka masih memiliki selubung itu. Karena dikala mereka beribadah sebagai rutinitas, mereka pulang juga pun masih melakukan hal-hal dosa. Masih melakukan dosa yang sama. Masih memelihara dosa.
Masih kompromistis dengan dosa. Sehingga mereka tidak mengerti arti keselamatan, arti ibadah dalam hidup mereka. Dan itu berlaku bagi bangsa Israel sampai sekarang. Jadi mari, saudara, kita masuk kepada kehidupan pelayanan roh. Kehidupan yang dituntun Roh Kudus. Kehidupan yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara tahu artinya mengasihi Tuhan. Saudara ingin melekat dengan Tuhan. Saudara cinta dengan Tuhan. Saudara rindu hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara. Apapun yang terjadi di sekitar kita. Apapun yang dikatakan orang. Apapun perlakuan orang. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara pasti datang beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara cinta Tuhan, apapun tantangannya, saudara. Tantangan kecil, besar, apapun bentuknya, saudara pasti merindukan hadirat Tuhan. Tapi orang yang matanya masih terselubung, saudara. Sama aja, bro. Ibadah gak ibadah sama aja, hidup gue begini juga. Dan mereka lupa bahwa itu mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Amin, saudara. Saya mengenal ada orang di Jakarta, saudara. Bapak mamanya kerja. Anaknya dipiara mbak. Itu anak gak pernah dibawa ke gereja. Itu anak dikurung mbak terus, saudara. Sabtu Minggu mereka hanya melakukan hal lain. Jangan kaget. Itu anak lebih pintar sholat daripada berdoa. Karena mbaknya itu ngajarin dia sholat, saudara. Yang bapak mamanya gak tahu, saudara gak tahu, bapaknya gak tahu. Bahkan ada banyak mbak-mbak saudara yang fanatik, saudara. Jadi bawa anakmu ke rumah Tuhan, amin. Karena di rumah Tuhan ada Roh Kudus. Karena di rumah Tuhan ada hadirat Allah. Jadi kita harus mengerti konteks ibadah itu. Kecintaan kita kepada Tuhan. Kita bukan golongan yang matanya masih terselubung, saudara. Bukan. Pulang ibadah, saudara, masih duduk di lapak tuak, masih lisoi-lisoi, masih perang. Padahal pulang ibadah. Sore sampai di rumah dia mulai ribut, pangpung, saudara. Itu orang yang masih matanya terselubung dan kita bukan golongan itu, saudara. Kita golongan yang cinta, oh hari ini ibadah, 2:10 malam saya datang. Tetapi hujan bajai, gak apa-apa saya datang. Oh hari ini kita ibadah, tapi nggak ada Alphard. Oh siap saya datang. Amin, saudara. Itu perjuangan harga yang harus kita bayar. Kami pun melakukan itu, saudara. Kami pun ambil bagian dalam apa? Ini kata Rasul Paulus, kalau kita sama-sama menderita, mengambil bagian dalam effort itu, saudara. Karena kita cinta akan Tuhan. Kita cinta akan kebenaran. Ibadah itu bukan untuk puji diri, saudara. Ibadah itu untuk puji Tuhan. Amin. Ibadah itu bukan untuk mencari kepentingan sendiri. Ibadah itu untuk mencari kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan akan tunjukkan perbedaan itu. Tuhan akan tunjukkan perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Dan perbedaan itu akan sangat-sangat lebar, saudara. Ada waktunya. Perbedaan itu akan sangat lebar. Bukan sekarang, tapi sekali kelak perbedaan itu akan sangat lebar. Saya juga punya banyak teman, saudara. Baik teman sebaya saya di Medan, baik teman-teman saya mantan-mantan pelaut, saudara. Saya nggak malu pada saat kita ngumpul, mereka main biliar dan semuanya, mereka having fun. Saya bilang saya mau pulang, saya mau ibadah. Saya diketawain. Tapi hari ini, perbedaan itu sangat lebar. Saya tidak perlu jelaskan sejauh mana perbedaan itu lebarnya. Sangat lebar. Dan itu Tuhan akan kerjakan bagi kita. Amin. Bukan lagi bicara tentang Taurat. Yang ditulis dalam loh batu yang adalah tuduhan, tuduhan, dan tuduhan. Tetapi di dalam roh kita yang adalah kasih karunia. Kebanggaannya bukan lagi dilihat orang lain, bukan.
Kebanggaannya dilihat Tuhan, amin. Saudara beribadah atau saudara melakukan sesuatu untuk kebanggaan diri dan dipuji orang, saudara. Saudara sudah mendapat upahnya. Dan itu banyak orang gak sadari, saudara. Bahkan teman-teman saya hamba Tuhan juga banyak sekali tidak menyadari itu mungkin. Dan kami pun sebagai hamba Tuhan, kebanggaan kami adalah dikala kita beribadah, berkumpul bersama-sama dalam sehati, rukun dalam ibadah kita. Amin. Karena saudara ada di hati kami. Amin, saudara. Dan kita adalah orang-orang yang tidak lagi diselubungi lagi dengan Taurat itu, dengan pemikiran-pemikiran seperti apa yang dilakukan banyak orang. Tapi dikala kita punya Roh Kudus, selubung itu sudah dibuka. Amin. Kita sudah bisa melihat, merasakan hadirat Tuhan. Kita sudah bisa peka dengan suara Tuhan. Kita sudah bisa peka dengan tuntunan Tuhan. Kita sudah peka dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kepentingannya buat kita. Amin, saudara. Kepentingannya bukan buat orang lain. Saudara gak beribadah bukan tetanggamu yang rugi, saudara. Kita sendiri yang rugi. Saudara gak beribadah, saudara gak berdoa, bukan orang lain yang rugi, saudara. Bukan Ibu DL Sitorus yang rugi, bukan. Amin, saudara. Dia tetap untung. Ya, kita bayar kontrakan, saudara. Saudara pikir, wah saya gak mau beribadah. Biar rugi Ibu DL. Enggak, saudara. Kita sendiri yang rugi. Saya gak mau beribadah. Aneh kali pun. Biar nanti Gibran yang rugi. Enggak, saudara. Gibran gak pernah rugi. Makanya saya pengen nyamperin Hotman Paris, saudara. Kalau saudara tahu alamatnya kita samperin. Minta duit, saudara. Dia bisa menang perkara kan, saudara. Ayat terakhir, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ayat 18. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuhan mau kita hidup seperti Yesus. Tuhan mau cerminan Yesus ada dalam hidup kita. Dikala orang menyakiti kita, kita berpikir, kalau ini Yesus, apa yang Yesus kerjakan? Amin, saudara. Kita sudah belajar di Kebunsu, to love like Jesus. Kalau ini terjadi pada Yesus, apa yang Yesus lakukan? Sehingga Yesus tercermin dalam hidup kita. Dalam kemuliaan yang semakin besar nanti pada waktunya. Tadi kita sudah baca pembacaan ayat, saudara, siapa yang dapat menuduh orang pilihan Allah? Apa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita yang sudah dibenarkan oleh Roh itu, oleh Yesus sendiri, saudara. Dikala Yesus tercermin dalam hidup kita, bagaimana cintanya kita akan hadirat Allah. Betapa kita rindu terus bertemu muka dengan Dia. Kerinduan kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Mungkin kita masih khawatir dengan hidup kita, saudara. Tapi pemeliharaan Allah sempurna bagi kita. Ibadah itu mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Dan kemuliaan itu akan dinyatakan bagi kita semua. Tidak terkecuali. Jangan biarkan selubung itu menutup matamu. Tapi biar itu terlepas oleh kuasa Roh. Sehingga kita bisa melihat rencana Allah indah bagi kita semua. Puji Tuhan, kita berdiri, saudara.